Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan sebelumnya ada yang belum kita baca, yaitu faedah dari ayat di halaman 52 ya. Nah, di halaman 52 ma yustafadu minal ayat. Baik, awalan anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yakni kepada tauhid, dia adalah tariqatu, metode atau cara Rasul wa atba'ihi, dan para pengikutnya. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang utusan, seorang rasul yang misi dakwahnya an ibudullaha wastanibu taghut, untuk beribadahnya kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah, atau menjauhi taghut. Baik, sanian yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi, 'aliman bima yanha anhu. Bahwasanya wajib atas seorang dai an yakuna aliman, hendaknya beralim, berilmu, hendaknya mengilmui bima yad'u ilaih, terhadap apa yang diserunya. Dan pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan, basirah itu pada tiga hal ya. Basirah, ilmu itu pada tiga hal. Ilmu pada apa yang didakwahkan, yaitu ilmu syariat. Yang kedua, ilmu terhadap cara dakwah, tariqatu dakwah. Dan yang ketiga, ilmu itu mengetahui mad'u, kondisi mad'u, keadaan orang yang didakwahi. Makanya dalam hadis nanti akan kita baca, Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nah, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Jadi harus tahu orang yang akan didakwahinya ini kondisinya apa. Apakah orang kafir atau orang Islam yang suka berbuat maksiat, atau ahli bid'ah, dan kondisi apakah orangnya suka debat atau orang bodoh yang senang dengan kebenaran, atau orang yang ngeyel. Nah, itu harus dipahami. Nah, itu basirah ya, dalam tiga makna pengertian ilmu tentang syariat, yaitu ilmu apa yang didakwahkan, ilmu cara dakwah, dan ilmu kondisi orang yang
dakwahi. Seperti di sini kata Syekh, annahu yajibu 'ala da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Hendaknya seorang dai mengetahui atau berilmu terhadap apa yang diserunya atasnya atau kepadanya, dan juga aliman bima yanha anhu, dan juga mengetahui apa yang syariat melarang darinya. Ya, seperti memerintahkan tauhid, melarang syirik. Jadi dakwah itu bukan hanya memerintah tapi juga melarang. Ada sekelompok jamaah ya, dia kalau dakwahnya hanya artinya mengajak, menyeru saja, enggak melarang. Ya, padahal melarang itu bagian dakwah dari dakwah para nabi dan rasul. Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira surga, juga mengancam neraka. Ya, dakwah kalau hanya sekedar mengajak enggak melarang, nah, memang resikonya enggak besar, bahkan enggak ada resiko. Ya, orang mabuk diajak sholat, kecil resiko, enggak akan marah, ya paling makasih mas. Tapi coba dilarang. Ya. Orang diajak mari bertauhid, mari mengikuti sunnah Nabi. Orang iya mari, enggak apa-apa. Tapi dilarang, ini syirik enggak boleh, ini bid'ah haram, ini maksiat enggak boleh. Nah, di giliran enggak boleh itu baru pada protes semua. Nah. Jadi dakwah itu harus menggabungkan antara memerintah yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Taib, yang ketiga as-salis atau salisan at-tanbihu 'ala al-ikhlas. At-tanbihu peringatan, 'ala al-ikhlas terhadap keikhlasan. Ya. Fi da'wati, di dalam dakwah. Karena Allah mengatakan apa? Ud'u ila qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nah, lafaz ila Allah itu yang menunjukkan ikhlas. Nah, fi da'wati, di dalam berdakwah, bi alla yakuna lid-da'iyati, bagaimana ikhlas itu? Yani agar seorang dai itu jangan sampai dalam dakwahnya maqsidun siwallah, atau siwa wajhillah, bertujuan untuk berharap selain wajah Allah. Ini tidak bertujuan selain daripada wajah Allah. La yaqsidu bidzalika tahsila malin aw riasatin. Tidak bermaksud dalam dakwanya itu adalah tahsil, apa tahsil? Mendapatkan malin harta, atau riasatin, atau kepemimpinan atau jabatan riasah, atau madhin, atau pujian, minan nasi, dari manusia. Atau dakwah yang tidak ikhlas mengharap wajah Allah itu, yang terakhir ini yang banyak juga adalah au, garis bawah ini yang paling akhir juga penting, au da'watin ila hizbin au madhabin, atau menyeru berdakwah kepada golongan, kepada kelompok, atau kepada madhab. Ya, madhab itu bukan untuk difanatiki, golongan itu bukan untuk difanatiki. Yang dijadikan fanatik itu hanya Allah dan Rasul. Ya. Berapa banyak orang mati-matian menyuruh, mengajak manusia untuk masuk golongannya. Masalah akidahnya apa? Terserah, yang penting masuk golongan QSC, masuk golongan, masuk hizb Ikhwanul Muslimin kah, Hizbut Tahrir kah, diajak manusia masuk golongan-golongan tersebut, ya. Sehingga merasa berhasil kalau orang sudah masuk di golongannya, dan dihitung-hitung biasanya berapa sekarang anggota, alhamdulillah tambah sekarang. Jadi bukan berhasilnya itu ketika orang menjadi paham tauhid, orang menjadi paham sunnah,
tapi masuk golongan, entah akidahnya apa terserah, yang penting masuk, dikasih kartu anggota, dikasih ya kaos bendera misalnya, kasih pelang, buka cabang katanya, ada cabang daerah, wilayah dan seterusnya. Ini hizib. Nah, yang kelima, khamisan, arabi'an, yang keempat, annal basirah faridatun. Annal basirah faridatun. Bahwasanya berilmu, basirah itu ilmu ya, pada pembahasan yang lalu, itu wajib. Nah, faridatun suatu ketetapan yang harus. Nah, li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Bahwasanya basirah adalah suatu ketetapan bagi kita dalam berdakwah. Li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Karena pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, yang mengikuti Nabi hukumnya wajib. Wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu, dan tidak akan sempurna mengikuti Nabi illa bil basirah, kecuali dengan basirah, wahiyal ilmu wal yaqin. Yang dia basirah itu ilmu dan yakin. Jadi umat Nabi Muhammad itu wajib untuk memiliki ilmu, karena mengikuti Nabi hukumnya wajib. Ya, berarti mengilmui agama syariat khususnya dalam berdakwah juga menjadi wajib. Karena apa? Mengikuti Nabi Muhammad hukumnya wajib. Sementara tidak akan sempurna, tidak akan terwujud mengikuti Nabi kecuali dengan basirah, dengan ilmu. Ya, makanya orang yang tidak mendasari ilmu dalam ittiba kepada Nabi, yang terjadi justru menyelisihi Nabi, yang terjadi justru malah semakin jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lah yang akan diusir kelak di hari kiamat, yang tidak ittiba kepada Nabi. Maka mengikuti Nabi itu harus dengan ilmu supaya kita jadi tidak salah. Diusir loh jemaah orang-orang yang tidak ikuti Nabi itu di akhirat, padahal umatnya Nabi. Ya, ketika diusir lalu Nabi pun seolah-olah bertanya, kenapa ya Allah diusir gitu. Yani kata Nabi, ummati ummati, ashabi ashabi, itu sahabatku, yani umatku, yani Nabi kenal. Kenapa diusir? Disebutkan apa? Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu enggak ngerti, kamu enggak tahu apa yang terjadi. Mereka ma ahdatsu, mereka mengada-ada dalam agama ba'daka, sepeninggalmu. Nah, jadi orang yang tidak ittiba kepada Nabi dengan benar, dia akan terusir nanti di telaga di hari kiamat. Maka annal basirah faridatun, basirah itu suatu keharusan. Ya, karena bahwasanya mengikuti Nabi SAW hukumnya wajib, dan tidak akan terwujud mengikuti Nabi kecuali dengan basirah, yaitu al-ilmu wal yaqin, dan keyakinan. Khamisan, yang kelima, husnul tauhid, li'annahu tanzihun lillahi azza wa jal. Indahnya tauhid ya. Indahnya tauhid, karena tauhid adalah tanzihun lillah. Tanzihun lillah artinya mensucikan Allah. Tauhid itu. Sementara lawannya yang keenam, sadisan, lawannya qubhu asyirki, tercelanya, buruknya, jeleknya kesyirikan. Li'annahu, karena kesyirikan itu masabatun lillahi ta'ala, pelecehan, menghina, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kesyirikan itu hakikatnya orang yang berbuat syirik, orang yang menghina Allah, melecehkan Allah, tidak memuliakan Allah. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Zat yang harus disembah hanyalah Allah.
Ini tidak disembah pula selain Allah dari makhluk. Maka mensejajarkan itu kan hakikat syirik ya. Hakikat syirik apa? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Mensetarakan selain Allah dengan Allah. Mensetarakan yang gampang ya, Nyiroro Kidul dengan Allah. Mensetarakan berhala-berhala wali-wali yang telah meninggal dengan Allah dalam perkara yang kekhususan Allah. Makanya kesyirikan itu masabatun lillah, pelecehan, penghinaan terhadap Allah. Oleh karena itu dosa yang paling besar, dosa yang tidak terampuni kalau mati, terbawa mati, kesyirikan. Karena itu tadi, menghina makhluk saja haram, apalagi menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sabi'an wujub ibti'ad, wajibnya menjauhi al-muslimi bagi seorang muslim anil musyrikin, orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Ya. Ini maksudnya apa para jamaah? Maksudnya di dalam hal pergaulan ya, di dalam hal keakraban, tidak boleh seorang muslim untuk berteman akrab gitu, bergaul dengan orang-orang musyrik. Wujub ibtiadil muslim anil musyrikin. La yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyriku. Ini pembahasannya wala dan bara jemaah. Pembahasannya wala dan bara, cinta dan benci, yakni cinta kepada orang beriman, benci kepada orang musyrik, menjauh. Makanya kita ini orang Islam tinggal di negeri kafir saja haram. Tinggal di negeri kafir saking wajibnya menjauh. Kecuali kalau darurat untuk berobat, untuk belajar yang ilmu itu enggak ada di negeri Islam. Ya. Nah ini kita wajib menjauh dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'in, tidak boleh berjalan bersama mereka, fala yakfi annahu la yusyrik, dan tidak cukup sekedar kita ini tidak berbuat syirik, tapi kita bergaul sama orang musyrik. Ya. Karena ada sekarang toleransi kebablasan ini, tidak punya sikap wala dan bara. Padahal wala bara bagian prinsip agama kita. Kemarin ada tokoh pimpinan ormas besar masuk ke gereja, ikut. Coba lihat di YouTube itu. Ini tidak punya sifat wala dan bara. Kepada orang musyrik itu kita harus bara, tampakkan ya, kebencian, tidak bergaul dengan mereka, menunjukkan sikap tidak seakidah gitu. Walaupun tetap berbuat baik dalam hal keduniaan tidak masalah. Allah enggak melarang untuk berbuat baik. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian tetap berbuat baik kepada orang kafir yang lam yuqatilukum fiddin, tidak memerangi dalam agama. Allah enggak melarang, silakan berbuat baik. Walam yukhrijukum min diyarikum, orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, silakan antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Ya. Namun jangan toleransi dalam urusan agama. Yang dimaksud toleransi ikut agama, ikut-ikutan, ikut merayakan perayaannya, atau ikut ya mendukung kekufurannya. Ta'awun, tolong menolong dalam urusan agama mereka, ya, itu tidak diperbolehkan. Karena di kita ada ajaran yang namanya wala dan bara, yani sikap loyal kepada mukmin dan sikap bara, ya, sikap benci kepada orang-orang kafir, kekufuran dan orang-orang kafir. Kan itu hakikat apa namanya? Hakikat tauhid. Baik, selesai sudah insyaallah ini bab tentang
ayat yang pertamanya, dalil yang pertama tentang pentingnya kita berdakwah menyeru kepada tauhid. Sekarang masuk kepada hadis. Qala al-muallif halaman 54 ya. Qala al-muallif rahimahullah an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa, manakala beliau mengutus Mu'ad yakni Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ini para jamaah ketika diutus ini ilal Yaman, ke negeri Yaman, itu usianya belum sampai 20. Jadi masih sangat muda. Dan Mu'ad ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lam ummati, kata Nabi ya tentang Mu'ad bin Jabal, a'lamu ummati fil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal haram itu Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal dan haram. Ini tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini rekomendasi dari Nabi tentang keilmuan Mu'ad. Makanya ada asar bahwa di akhirat kelak di padang mahsyar manusia dari kalangan kaum muslimin dan para ulamanya itu akan kumpul, akan berbarisnya itu di belakang Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal yang mimpin barisan ulama-ulama dari kaum muslimin. Ini diantara manakib atau keistimewaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka beliau diutus oleh Nabi. Dari sini menunjukkan ngutus dai itu memang disyariatkan, namun tidak sembarangan gitu jemaah. Jangan orang baru tobat, preman baru tobat disuruh dakwah. Preman baru tobat disuruh dakwah, keluar keliling 7 hari, 40 hari. Jadi dakwah itu betul diutus ke pelosok, ke daerah, namun yang memiliki ilmu. Apalagi harus ada 3 ilmu tadi, ilmu syariatnya, ilmu cara dakwahnya. Kadang-kadang ada santri lulusan pondok, masya Allah ilmunya banyak, tapi cara dakwahnya nggak punya. Kemudian tidak tahu kondisi yang akan didakwahi, juga keliru. Jadi 3 itu tadi. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'ad, kata Nabi, innaka, qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Nabi sebutkan supaya Mu'ad paham kondisi orang yang akan didakwahi. Ahli kitab nih, orang yang berilmu. Ahli kitab itu orang yang berilmu jemaah. Dan sifatnya pembangkang, tukang debat, itu ahli kitab. Yang dimaksud siapa di sini jemaah? Orang-orang Yahudi. Karena di Yaman itu pada saat itu yang banyak Yahudinya, ahli kitab. Ahli kitab itu kan bisa Nasrani, bisa Yahudi. Ya. Taib. Lalu kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Falyakun, maka hendaklah, awwala, yang pertama kali, ma tad'uuhum, apa yang kau seru mereka itu, ilaihi, kepadanya, adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ini cara bacanya boleh, salah satu ini boleh juga cara baca yang lain, antara awwalu dan syahadata. Jadi awwalu boleh dibaca awwalu ma tad'uhum ilaihi, namun nanti syahadatnya baca syahadata. Kalau dibaca awwalu ya dengan didommahkan, dirofakkan awwalu, maka nanti syahadatnya baca mansub syahadata. Kalau dibaca awalnya mansub, yakni dengan mempatahkan lam, awwala, maka nanti syahadatnya baca dhamma atau marfu, syahadatu alla ilaha illallah. Dua bacaannya. Baik. Maka hendaklah yang pertama
apa yang kau dakwahkan kepada mereka, kepada dakwah syahadat la ilaha illallah. Yani maknanya apa? Tauhid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullaha. Ya, dalam riwayat yang lain, danlah yang pertama kali engkau suruh kepadanya adalah kepada mentauhidkan Allah. Nah, jadi lafaz tauhid itu sudah dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sebenarnya sampai sini hadis sudah cukup jemaah. Namun dilanjutkan ya. Fa innahum ata'uka lidzalik, maka jika mereka itu ata'uka mentaatimu, yakni nurut kepada tauhid, mau masuk Islam, fa'alimhum, maka ajarkan mereka anallah, bahwasanya Allah iftarada alaihim, mewajibkan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, yaitu apa? 5 kali salat dalam sehari semalam. 5 kali salat dalam sehari semalam. Ini menunjukkan berarti salat wajib itu hanya 5 saja. Adapun selain itu maka dia tidak wajib. Ya. Maka pendapat yang kuat tentang hukum salat witir, ya, dalam mazhab Hanafi, witir itu wajib. Witir wajib. Namun mazhab mayoritas itu yang benar bahwa witir tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan witir itu. Baik. Lalu fa inhum ata'uka lidzalik, perhatikan urutannya jemaah. Pertama urutannya tauhid, yang kedua salat, yang ketiga apa? Zakat. Karena memang dua ibadah ini adalah dua ibadah yang agung setelah dua kalimat syahadat. Fa innahum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu pada hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan, beritahu mereka, ajarkan mereka, annallaha iftarada, bahwasanya Allah mewajibkan alaihim, atas mereka, shadaqatan, sedekah. Maksud sedekah di sini apa? Zakat. Maka kadang disebut sedekah, kadang disebut zakat. Jadi sedekah itu ya zakat, zakat ya sedekah. Dan sedekah atau zakat ada dua macam, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sama halnya salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji juga gitu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji wajib kapan? Haji pertama. Haji pertama yang sekali seumur hidup itu haji wajibnya. Haji sunnahnya kapan? Kalau yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Demikian pula umrah wajib, umrah pertama, umrah kedua, ketiga itu sunnah. Namun kadang diistilahkan zakat itu yang wajib, kalau sedekah yang sunnahnya. Tapi kalau disebut seperti ini, disebut satu penyebutan, maka ini masuk makna zakat di situ, sedekah dan juga bisa bermakna zakat. Tapi kalau disebut sedekah dan zakat, maka maknanya sedekah yang sunnah, zakat yang wajib. Seperti sedekah fitri, Nabi menyebut sedekatul fitr. Nah, Nabi dalam hadis atau para sahabat menyebut sedekatul fitr, berarti sedekah fitri, zakat fitri maksudnya. Nah, tu'khadhu min agniyaihim, diambil sedekah atau zakat itu dari orang kaya mereka, kemudian faturaddu ala fuqaraihim. Turaddu ini dibagikan atau dikembalikan, maknanya dibagikan kepada fuqara mereka. Nah, mereka di sini maksudnya orang yang sama-sama muslim jemaah. Sehingga zakat itu tidak boleh diberikan kepada fuqara kafir atau kufar. Tidak boleh. Jadi kalau orang kafir miskin, dan ini zakat ya, beda dengan kalau sedekah enggak masalah, orang kafir siapapun, ini harta zakat. Jadi kalau zakat itu tidak sembarangan membagi jemaah, beda dengan sedekah, beda, sifatnya luas ya kalau sedekah itu. Kalau zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang miskin ketika agamanya kafir, ya. Kecuali
Kalau orang kafir ini diberi zakat boleh apabila memang dalam rangka untuk dijinakan hatinya. Walaupun kaya atau walaupun mungkin tidak miskin, tidak harus miskin. Orang kafir yang tujuannya untuk ta'liful qulub boleh walaupun enggak miskin. Ya. Adapun kalau alasan miskin jangan. Harus orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Karena di sini ala fuqaraihim. Ini kan ihim ini maksudnya orang beriman, dia sudah syahadat, dia sudah salat, sudah syahadat. Fa inhum atauka lidzalik, kalau mereka mentaati itu hal tersebut, mentaati muhal pada hal tersebut, yani untuk memberi zakat, kata Nabi, fa iyyaka, hati-hati. Iyyaka itu kalimat tanbih. Hati-hati. Banyak dalam hadisnya, wa iyyaka wa muhdatsatil umur, hati-hati perkara yang diadakan dalam agama. Nah, biasanya para jemaah lawan dari iyyaka itu alaika. Itu lawannya. Kalau alaika kalimat untuk menunjukkan berpegang, ya, untuk memerintah melakukan alaika. Contoh misalnya digabungkan antara iyyaka dan alaika, itu iyyaka dalam urusan kebid'ahan dan alaika dalam berpegang kepada sunnah. Nah, fa'alaikum bisunnati, kan ya, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang dengan sunnahku. Lalu kata Nabi, fa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, jadi pasangannya alaikum dengan iyyakum, alaika iyyaka pasangannya. Dalam hadis yang lain, misalnya contoh saja, wa iyyakum wa iyyakum biluhumil baqar wa alaikum bi albaniha. Wa iyyakum biluhumil baqar wa alaikum bi albaniha. Apa artinya? Hati-hati kalian dengan daging sapi, namun wa alaikum bi albaniha, namun susunya silahkan. Jadi susunya bagus ya, susu sapi itu bagus, tapi hati-hati dagingnya. Artinya jangan terlalu banyak makan daging sapi karena ada masalah. Ya. Baik. Fa iyyaka, maka hati-hati kalau orang sudah memberi zakat, kamu wahai Mu'ad hati-hati wa qaraima amwalihim, terhadap qaraim yang berharga, yang mahal atau yang bagus dari harta-harta mereka. Artinya para jamaah, kata Nabi, kalau kamu minta zakat sama manusia, jangan diambil harta mereka yang paling baik, yang paling istimewa. Jadi zakat itu dari harta yang persedengan, sedang jamaah. Termasuk zakat fitrah juga sama. Jadi kalau para penguasa memungut zakat ya dari rakyat, dari kaum muslimin, jangan diminta kalau beras, misalnya beras yang paling bagus, jangan, beras yang sedang terima. Jangan juga terlalu yang jelek zakat itu, yang sedang saja. Ya. Demikian pula dalam ini Nabi kan memerintahkan Mu'ad untuk menarik zakat, dan sebenarnya demikian. Zakat itu yang narik pemerintah sebenarnya dalam Islam. Jadi yang ngelola zakat itu pemerintah sebenarnya. Ya. Wa qaraima amwalihim. Jadi kalau narik zakat harta yang sedang, jangan yang harta karimah. Ya, qaraim ini jamak dari karimah, artinya yang mahal berharga, karimah ya. Yang paling istimewa, jangan. Yang sedang saja kata Nabi. Karena dikhawatirkan nanti kamu dolim sama orang yang bayar zakat, kata Nabi kepada Mu'ad. Sehingga kata Nabi, wattaqi, dan takutlah engkau da'watal madlum, doanya orang yang teraniaya. Kalau kamu ambil zakat, dipaksa orang untuk mengeluarkan harta yang paling baiknya, itu dolim kamu, nanti orang mendoakan yang jelek. Dan doa orang yang teraniaya itu mustajab jemaah. Dalam hadis kata Nabi,
Salasu da'awatin mustajabat. 3 golongan manusia doanya mustajab. Pertama, da'watul shaim, doanya orang yang berpuasa. Jemaah, puasa di luar Ramadan ini, orang yang puasa di luar Ramadan itu doanya mustajab. Lah apalagi di bulan Ramadan lebih-lebih lagi mustajabnya. Yang kedua, da'watul musafir, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Ya, dan yang ketiga doanya wa da'watu al-musafir, doanya orang yang safar. Jadi sedang safar itu doa mustajab. Ya, kita seharusnya jemaah di bulan Ramadan ini ketika sedang puasa, ketika safar, ya, seharusnya kita memperbanyak doa, kesempatan, waktu-waktu untuk mustajab ini. Kayak orang dagang. Orang kalau pedagang ketika di musim ada ya hari-hari pasar ya, itu kan mereka menyetok barang sebanyak-banyaknya karena ini hari pasaran banyak. Ya, ini konsumen yang datang ke pasar kan ini hari pasaran. Rugi kalau kita hari pasaran dagang cuman 1 biji, stoknya 2 biji, rugi kita. Orang banyak yang nanya barang ternyata kitanya tidak siap, rugi kita. Banyak pembeli kitanya nggak ada barang, rugi. Seperti itulah jemaah. Dan tentu ini bandingannya sangat jauh sekali. Ini masalah dunia akhirat ini, doa ini. Ya sekarang doa. Ya. Apalagi Ramadan, bulan mustajabnya doa. Orang yang puasa mustajab. Jadi ini nur ala nur, cahaya di atas cahaya sekarang ini kalau doa. Apalagi bulan Ramadan ini jemaah, perhatikan ayat doanya di dalam Al-Quran Al-Baqarah 186. Antum perhatikan Al-Baqarah 186 itu diapit sebelumnya 185, setelahnya 187. Nah, ayat yang mengapit tentang doa itu ayat puasa. Allah mengatakan di ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudzal linnas, dan seterusnya. 187 juga tentang puasa. Uhiya lakum la tasami rafatsu ila nisaikum. Nah, di tengah-tengahnya ayat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengijabah siapapun doa orang yang berdoa. Maka penuhi seruanku, berimanlah kepadaku, penuhi seruanku agar mereka mendapat petunjuk. Ayat ini turun berjamaah berkaitan pertanyaan sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi? Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kita cukup berbisik, bermunajat kalau doa? Atau Allah itu jauh sehingga kita harus teriak kalau berdoa? Maka Allah yang menjawabnya langsung, menurunkan firman-Nya. Dan yang ajaib di sini jemaah, di situ Allah tidak mengatakan kepada Nabi qul. Biasanya kalau umat bertanya kepada Nabi, Allah pasti mengatakan qul, jawab Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Yas'alunaka 'anil anfal, qul. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul. Tapi giliran doa, ketika sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasul, dekat atau jauh Allah? Maka Allah di situ tidak ada kulnya, tidak ada wa idza salaka ibadi anni qul fa inni qarib, enggak ada kulnya itu, tapi langsung fa inni qarib. Apa faedahnya jemaah? Faedahnya kalau doa langsung kepada Allah tanpa perlu kita perantara makhluk. Kalau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain-lain Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai perantara. Qul, katakan Muhammad kepada mereka. Baik, ya. Jadi doanya orang yang teraniaya itu harus takut kita. Jamaah sekalian, doa jelek itu enggak dijabah oleh Allah. Semoga celaka, semoga binasa, tenang. Orang itu kalau doa tenang kita, dia enggak akan mustajab, enggak akan dijawab oleh Allah. Doa jelek. Karena syarat doa itu harus yang baik, ya.
yang tidak ada dosa, tidak ada pemutus silaturahim, ya, selama tidak ada dosa dalam doa, tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi intinya doa jelek itu enggak diijabah. Ya. Sebab kata Nabi, "Ma min muslim yad'ullaha laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Nah, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang tidak padanya ada dosa dan pemutusan silaturahim. Nah, illa atahullahu ihda thalath, kecuali pasti Allah akan beri satu dari tiga kemungkinan. Satu, imma an yu'ajjallahu fi dunya, bisa jadi Allah kontankan di dunia. Selama tidak ada dosa syaratnya doa, tidak ada pemutusan hubungan silaturahim, kekerabatan. Yani doa berarti tidak boleh dalam urusan dosa, mencelakai orang dan semisal. Pasti diijabah oleh Allah satu. Atau kalau tidak, di akhirat, yudakhiruha lahu fil akhirah. Atau nanti di akhirat, di dunia enggak dikontankan oleh Allah, tapi di akhirat nanti diganti. Makanya betapa banyak jemaahnya di akhirat kala itu ada orang yang merasa tidak punya banyak amal soleh, tapi kok melihat pahala seperti gunung. Ini apa ini? Padahal dia merasa amal soleh sedikit. Itu ternyata doa-doanya yang ditumpuk oleh Allah diberikan di akhirat. Ya. Atau kalau di dunia tidak, di akhirat juga tidak, maka diberi kemungkinan yang ketiga, yaitu dipalingkan dari bencana yang semisal yang dia minta. Kalau yang dimintanya besar, maka bencana besar dihilangkan oleh Allah. Jadi doa itu nggak ada ruginya, jemaah. Walaupun nggak di dunia, di akhirat. Nggak di akhirat kita dihindarkan dari bencana oleh Allah. Rugi orang yang nggak berdoa kepada Allah. Nah, doa kejelekan tidak diijabah, ya kan? Tapi ada doa kejelekan yang dijawab Allah dari dua orang manusia. Doa kejelekan, ya Allah binasakan dia, binasa beneran itu. Ya Allah celakakan dia, ketabrak mobil, ya Allah ketabrak mobil beneran itu. Siapa? Yang pertama, al-madlum. Doanya orang yang teraniaya. Kalau dia menjerit kepada Allah, ya Allah binasakan hartanya ya Allah karena dia telah mendolimi saya ya Allah. Langsung kontan hartanya hangus, kebakaran atau bangkrut dia. Maka hati-hati ini para orang-orang yang punya perusahaan dolim kepada karyawan, hati-hati jemaah. Biasanya dalam urusan gaji ya. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kalau mensejahterakan karyawan bahkan akan berkah lah usahanya. Didoakan oleh karyawan, ya Allah mudah-mudahan diberkahi perusahaan ini ya. Majikan saya, bos saya, kan begitu biasanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua siapa jemaah? Doa orang tua untuk anak ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa da'watul walid ala waladihi. Doa yang mustajab siapa? Doa jelek orang tua untuk anaknya. Ala itu doa jelek. Wa da'watul walid ala itu maknanya doa jelek. Kalau ila doa yang bagus, kalau ala yang jelek. Ya kalau ibunya mendoakan anaknya, ya Allah anak saya ini kok nakal banget, sudah deh biar ketabrak mobil saja ya Allah. Itu ternyata tiba-tiba datang ke rumahnya berita dari rumah sakit bahwa anaknya di kamar mayat. Kenapa? Ketabrak mobil, mati karena sebab doanya. Makanya hati-hati ibu-ibu, anak nakal, walaupun nakal doakan saya yang baik-baik. Ya. Syekh Sudes itu katanya kecilnya nakal itu. Syekh Sudes kecilnya nakal. Saking jengkelnya ibunya, doanya apa? Kamu ini nakal sekali, sudah tak doakan kamu jadi imam Masjidil Haram katanya. Ternyata benar sampai sudah besar jadi imam Masjidil Haram. Coba doa jamaah, doa yang baik kepada anak ya. Kalau ditanya teman juga jangan, gimana anakmu? Malah anakku iki suwangel wis. Apa? Nakal pol anakku iki. Jangan jamaah. Itu doa itu. Kenapa enggak mengatakan yang baik? Alhamdulillah anak saya alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin kurang, enggak apa-apa, khair. Ya. Baik.
wattaqi da'watal mazlum. Sehingga kata Nabi, takutlah engkau doanya orang yang teraniaya. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada antara dia dengan Allah